Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan kemarin dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 12 Juli 2022. Oke, kemarin jadi IHSG ditutup melemah 18 poin ke level 6.722 atau melemah 0,3% dengan nilai transaksi senilai 8,5 triliun. Adapun most aktif 5 diantaranya adalah BBRI, BEBS, ASI, GOTO, dan BBCA. Sementara foreign transaction mencatatkan net sale senilai 216 miliar. Dengan top sell diantaranya adalah ITMG, BBRI, ADMR, Unilever, dan BBCA. Oke, kita masuk ke Amerika dulu ya. Jadi kenaikan loan loss provision menekan laba perbankan. Jadi di Amerika sana investor mencermati kemampuan perbankan Amerika mengelola loan loss provision karena pemulihan pandemi yang membuka jalan bagi kemungkinan resesi. Wall Street awal pekan ditutup melemah menjelang Big Bang earning result kuartal kedua ya pekan ini, dengan S&P 500 Banking Index turun 1%. Investor juga menantikan data ekonomi mulai dari inflasi konsumen hingga produsen, retail sales, industrial production menjelang wacana kenaikan Fed Fund Rate 75 basis akhir Juli ini. Oke, terus kita masuk ke IHSG kemarin, healthcare. Oke, sektor healthcare menguat 2% ya, seiring subsektor farmasinya yang mampu mengantisipasi depresiasi rupiah dengan melakukan long term agreement. Jadi Kalbe salah satu saham farmasi yang banyak diminati investor asing kemarin. Oke, IHSG ditutup melemah seperti kita bahas sebelumnya, 18 poin, dengan teknologi pimpin pelemahan sektoral atau turun 0,9%. Investor merespon negatif data penjualan eceran Juni yang turun secara bulanan ya, turun 2,1%, seiring inflasi Juni yang tinggi mencapai 0,6% secara bulanan dan 4,35% secara tahunan. Kami memproyeksikan IHSG bergerak upward dengan kisaran 6.600 hingga 6.800 hari ini. Oke, kita masuk ke company news. Yang pertama adalah dari Timah TBK TINS ya, menyampaikan pihaknya telah mengumumkan laporan eksplorasi kuartal kedua 2022. Kegiatan eksplorasi tersebut fokus pada komoditas timah dengan biaya senilai 47,6 miliar. Yang kedua ada dari Pyridam Pharma TBK atau kodenya PYFA, menyuntik anak usaha PT PYFA Sehat Indonesia senilai 7,5 miliar. Oke, yang ketiga dari Bank Tabungan Negara yang terus mendukung langkah pemerintah mendorong sekuritisasi aset KPR ya, untuk menekan backlog perumahan nasional. Kita masuk ke makroekonomi domestik. Jadi tadi kita sempat bahas sedikit, jadi penjualan eceran meningkat di Juni. Bank Indonesia menyebut kinerja penjualan eceran meningkat secara tahunan pada Juni, meski secara bulanan turun 2,1%. Peningkatan ini tercermin dari indeks penjualan retail sebesar 229 atau tumbuh 15,4% secara tahunan. Peningkatan terjadi pada penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok sandang, dan kelompok suku cadang dan aksesoris. Kita ke global, jadi BOJ peringatkan tingginya ketidakpastian ekonomi. Bank of Japan memperingatkan ketidakpastian yang sangat tinggi atas prospek ekonomi dan menekankan lagi kesiapan bank sentral untuk meningkatkan stimulus yang diperlukan untuk mendukung pemulihan. Oke, kita masuk ke corporate calendar ya. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 12 Juli itu ada RUPS, TURI, TRUP, SOCI, SCPI, GDST, Friend, dan Beton. Sementara untuk kum dividen hari ini nggak ada ya. Kita masuk ke technical, IHSG seperti kita tadi udah bahas, kemarin melemah ya. Untuk prediksi hari ini tanggal 12 Juli itu bergerak upward dengan kisaran 6.600 hingga 6.800. Adapun candle ditutup melemah di atas MA5 indikator MACD histogram menuju ke area positif. Volume meningkat, indikator RSI berada di area oversold. Saham pilihan kita yang pertama, kita ada dua saham pilihan ya untuk hari ini. Yang pertama ada dari Harum Energy, kemarin tutup menguat 0,7% ke level 1510, rekomendasi buy untuk hari ini dengan TP 1600 dan stop loss di 1400.
Oke, yang kedua kita ada pilihan Bank Tabungan Negara kemarin melemah 0,4% ke level 1390 dan rekomendasi buy untuk hari ini dan TP-nya di 1450 dan stop loss di 1365. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.